Kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan? Berdoa kan artinya minta. Akhirnya terjawab sudah. Roky Gerung telah memperkenalkan siapa dia yang sesungguhnya. Mengapa sifatnya jadi seperti ini? Karena agamanya nggak ada. Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Dia mengatakan, Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan. Ini bukti manusia yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Sementara awaludini ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Jadi inilah akibatnya kalau manusia tidak mengenal Tuhan. Dia mengatakan bahwa kita harus meminta kepada Allah, karena Tuhan tidak tahu apa yang dia inginkan. Sementara Allah sendiri mengatakan wa huwa min kulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, orang baik itu karena agama, karena orang jahat itu karena nggak punya agama. Itulah yang terjadi pada Roky Gerung hari ini, menurut pandangan saya. Jangan-jangan dia tidak punya agama. Ini dugaan saya. Itulah yang menyebabkan dia itu bebas bicara apa saja. Manusia yang tidak pernah mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia inginkan? Mintalah kepadaku, niscaya akan kuberi, kata Allah. Kenapa Allah suruh minta? Agar manusia tidak sombong. Kalau manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa pertolongan Tuhan atau pertolongan Allah, manusia itu akan sombong. Dia bisa hidup tanpa Tuhan. Inilah tujuannya kenapa kita harus meminta. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Bagaimana kita bisa menyombongkan diri? Jadi oleh karena itu, agar kita selalu berhubungan baik dengan Allah, maka senantiasa kita meminta kepadanya. Agar apa? Agar kita tidak menyombongkan diri. Jika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa pertolongan Tuhan, untuk apa Tuhan? Jadi akhirnya kita sombong seperti Roky Gerung. Dia menganggap Tuhan itu tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi kalau Tuhan tahu, nggak perlu kita minta, katanya. Nah, jadi dia ingin menjalani kehidupan sesuai dengan pikirannya. Ini Roky Gerung, bukan dengan tuntunan agama, bukan dengan ketetapan Tuhan, bukan dengan aturan Tuhan dalam agama. Jadi Roky Gerung hidup itu menurut kemauannya sendiri. Hidup bebas. Jadi saudaraku, inilah yang perlu kita pahami. Mengapa kita harus meminta kepada Allah? Agar kita tidak sombong. Kita senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi Roky Gerung, dapatkanlah agamamu secara sah, agar hidupmu akan berubah. Ini pandangan saya, Pak Roky, yang saya hormati. Bapak sangat keliru dengan mengatakan Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan. Jadi Tuhan itu ingin menyadarkan Pak Roky bahwa Pak Roky butuh dia. Maka Bapak Roky harus meminta kepadanya agar Bapak Roky tidak sombong.
Itu apa yang Bapak Rocky katakan tadi itu adalah kesombongan. Tuhan tidak tahu. Begitu jelas dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu wa huwa min kulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Pak Rocky. Jadi Pak Rocky jangan bicara seperti itu. Dapatkanlah agama secara sah. Saya yakin Pak Rocky akan berubah kehidupannya dari menjadi orang jahat menjadi baik. Jadi Pak Rocky saya rasa nggak akan berkata menghina lagi pemimpin atau berkata semaunya. Insya Allah Pak Rocky akan berubah jika Pak Rocky memang masuk ke dalam Islam secara sah dan mentaati segala perintahnya. Dan demikianlah pandangan saya, Pak Rocky. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.